Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Saat Teduh Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang kejadian 1, hari ini kita akan bahas tentang kejadian 2 ayat 1-7 nih teman-teman. Nah, sebelumnya seperti biasa, aku akan bacain bacaan firman kita pada hari ini dulu ya. Kejadian 2 ayat 1-7. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, sekian bacaan firman kita pada hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke Saat Teduh kita hari ini ya. Nah teman-teman, dari ayat 1-3 ini manusia kan sudah diciptakan, bumi dan isinya juga sudah diciptakan, dan akhirnya karya penciptaan Allah telah selesai. Akhirnya dunia yang dicipta telah selesai dan mewujud kosmos, yang berarti dunia ini teratur, rapi, sudah dihiasi, dipenuhi makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, binatang darat atau laut, dan juga sudah terorganisir. Ada juga benda penerang. Pokoknya semua sudah tercipta deh dan tertata indah dan dilihat sangat bagus, megah mulia, memancarkan kemegahan dan juga kemuliaan penciptanya. Nah, di ayat kedua, hari ketujuh ini Tuhan mengakhiri pekerjaan penciptaannya. Dia beristirahat dari semua pekerjaan yang telah dia buat. Namanya Sabat. Ide utamanya adalah duduk diam. Ini menggambarkan Tuhan berhenti dari kerja kreatifnya dan mengambil posisi diam. Lalu di ayat ketiga, Tuhan memberkati hari ketujuh dan juga ia beristirahat. Allah menunjuk hari ketujuh sebagai hari istirahat, dan Sabat hari ketujuh telah ditetapkan juga bagi manusia di Eden. Nah, hari ketujuh yang diberkati Tuhan di Eden ini juga adalah hari pertama kehidupan manusia nih. Kemudian terbitlah matahari di ujung langit dalam kemuliaan. And so it begins. Nah, di ayat keempat, riwayat langit dan bumi mengacu pada tindakan penciptaan bumi dan cakrawala sampai pada penciptaan manusia, ketika Yehova Elohim menciptakan bumi dan juga langit. Nah, di ayat kelima, tanaman yang di ladang belum tumbuh tuh guys. Si penulis kitab Kejadian ini mau menggambarkan penampakan bumi pada saat dimulainya perkembangan langit dan bumi dan kehidupan manusia nih. Lalu di ayat ke-6, kabut naik dari bumi dan menyirami seluruh permukaan tanah. Hujan deh guys. Tuhan menurunkan hujan dan menyiapkan air yang membasahi bumi itu untuk tumbuh-tumbuhan. Lalu di ayat ke-7 Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Secara harfiah debu tanah ya guys. Loh, kok yang di Kejadian 1 dibilang Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambar ilahi, laki-laki dan perempuan, tapi di perikop ini kok penciptaan manusia yang diperlihatkan adalah proses elaborasi dari tanah liat oleh tangan Tuhan sebagaimana seorang pembuat tembikar? Setelah membentuk laki-laki kemudian membentuk perempuan juga. Well guys, kisah penciptaan manusia pertama kan gak ceritain secara rinci tuh bagaimana proses penciptaan manusianya. Hanya disebutkan tujuannya yaitu mau menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Gimana prosesnya kan gak dikasih tahu nih. Mungkin apakah ada jarak penciptaan laki-laki dan perempuan juga gak ada guys dijelasin di sana. Nah, di narasi perikop ini baru diceritakan secara rinci gimana konstruksi tubuh manusia yaitu dari debu tanah dan dihembusi nafas Allah. Manusia diciptakan dengan tubuh materi dan juga unsur rohani karena nafas Allah. Dengan tindakan kemahakuasaan ilahi, tubuh manusia itu pun jadi hidup. Baik kisah penciptaan di Kejadian 1 maupun dalam perikop ini, semuanya menunjukkan dasar keserupaan dengan Tuhan dan dominasi dunia manusia atas dunia ini. Nah, sekarang aku mau teman-teman buat merefleksikan firman Tuhan tadi. So guys, hari ini kan kita belajar bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Dia menciptakan manusia dari materi plus rohani, dan sebagaimana Allah beristirahat pada hari ketujuh. Demikianlah manusia juga diberi waktu untuk beristirahat nih.
biar bisa refresh, recharge, bisa menikmati Tuhan dan mengasihi diri gitu guys. Keren banget Tuhan ya. Nah, lalu apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita terkait dengan penciptaan ini nih guys? Nah, yang pertama, kita kan manusia memiliki unsur materi dan rohani. Kalau tubuh materi kamu kasih makan, kayak misalnya 3 hari sekali biar bisa hidup dan kuat, demikian juga rohani perlu dikasih makanan juga dong, biar bisa tetap hidup dan kuat juga. So, kalian harus disiplin kasih makanan rohani ya dengan cara bersaat teduh bareng komunitas kayak gini nih guys. Yuk bisa yuk. Nah, yang kedua adalah kalian harus jangan lupa istirahat. Begitu teman-teman. Lalu pertanyaan reflektif untuk hari ini adalah, gimana caranya bisa balance memberi makanan tubuh materi dan juga tubuh rohanimu? Seperti biasa, teman-teman bisa langsung jawab di dalam hati kalian. Atau misalnya kalau teman-teman mau komen di bawah juga boleh banget ya. Lalu sekarang aku mau ajak kalian untuk berdoa bareng-barengnya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong aku supaya aku bisa balance memberi makan tubuh materi dan juga tubuh rohaniku. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat ya guys, Tuhan Yesus beserta kita. Goodbye and see you in the next episode.